Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daru Cetaka Kamarda, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah Jaringan Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mail server. Sebelum itu ada pun bagian-bagian yang saya jelaskan antara lain pengertian mail server, fungsi mail server, protokol email, komponen mail server, cara kerja mail server, jenis-jenis mail server, contoh mail server, dan simulasi mail server menggunakan Kisco Packet Tracer. Pengertian mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan DAASR layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Kemudian, fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tidak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Kemudian, protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Lalu ada POP3 atau Post Office Protocol V3. Kemudian ada IMAP. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada di dalam server email Anda. Kemudian, POP3 atau Post Office Protocol 3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal, seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya, tanpa menyimpan salinan di server. Biasanya, dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. POP3 merupakan protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer Anda. Kemudian yang terakhir, IMAP atau Internet Message Access Protocol, seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke local mail. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerjanya. IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Selanjutnya, komponen mail server. Mail server memiliki beberapa hal yang penting sebagai komponen dasar pendukung serta pengoperasiannya. Beberapa komponen yang biasanya dimiliki oleh mail server ada 3, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada MOA atau Mail User Agent, yang memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi MOA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. MOA disebut juga sebagai email reader atau pembaca email, karena fungsi utamanya adalah perintah-perintah dalam email seperti menerima email serta mengirim balasan email. Lalu ada MTA atau Mail Transport Agent, adalah suatu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya, antara lain adalah
menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan. Lalu menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Selanjutnya ada MDA atau Mail Delivery Agent. Merupakan bagian program mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. MDA memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan. Serta yang kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Selanjutnya, cara kerja dari mail server. Cara kerja mail server secara sederhana adalah pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender, maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan, tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email, asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis mail server. Mail server memiliki berbagai jenis-jenis tertentu berdasarkan sistem pengoperasian dan programnya. Beberapa jenis mail server diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah SendMail. Adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Selanjutnya, Postfix merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix, serta Mac OS. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Selanjutnya, Qmail adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Qmail belum memiliki sedikitpun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Qmail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Selanjutnya di sini contoh dari mail server. Ada beberapa aplikasi dan program mail server yang dapat dibedakan berdasarkan komponennya menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Pada komponen Mail Transfer Agent atau MTA, contohnya adalah SendMail, Postfix, Exim, Qmail, MailX, Pine, dan Netscape. Lalu pada komponen Mail Delivery Agent atau MDA, contohnya adalah mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Selanjutnya, pada komponen Mail User Agent atau MUA, contohnya adalah Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Kmail, dan Evolution. Selanjutnya adalah simulasi mail server menggunakan Kisco Packet Tracer. Nah, pada simulasi email server ini menggunakan skema yang sama seperti pada video sebelumnya, yaitu FTP server, dan masih menggunakan 3 buah router, 6 buah PC, 4 buah switch, kemudian 2 access point, lalu ada laptop dan smartphone. Dan di sini kita menambahkan mail server. Kita isikan IP configuration-nya dengan 43.43.43.4 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway 43.43.43.3 dan kita isikan DNS servernya dengan 33.33.33.1.
Nah, pertama-tama kita pastikan pada jaringan ini dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Kita pastikan dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. Kita coba untuk ping DNS dan mail server. PC1 ping 33.33.33.1. Kita tunggu. Nah, sudah tersambung, dan untuk ke mail server ping 43.43.43.4. Nah, sudah tersambung juga. Kemudian pada PC4 juga sama. Untuk mail servernya sudah tersambung. Pada laptop sudah tersambung juga. Lalu untuk mail server juga sudah tersambung. Kemudian langkah selanjutnya kita buka pada DNS server. Lalu pada service kita pilih DNS. Nah, kita ini on-kan untuk DNS service-nya. Kemudian kita masukkan resource record-nya dengan nama mailku.com dengan tipe A record dan dengan address 43 43 43.4. Lalu kita add. Kemudian kita ke PC1. Lalu kita perintahkan untuk nslookup pada mailku.com. Nah, di sini untuk mengetahui resolve domain dari mailku.com. Lalu selanjutnya kita ke mail server dan kita pilih pada service, kemudian email. Nah, kita isikan domain dengan mailku.com. Kemudian kita klik set. Nah, selanjutnya kita masukkan user 1 untuk PC1 dengan password user 1 dan user 2 untuk laptop dengan password user 2. Kemudian kita close, kita ke PC1. Kemudian kita pilih ke email. Dan kita konfigurasikan mailnya dengan nama user 1 untuk PC1 dengan email address user 1 at mailku.com.
Kemudian incoming dan outgoing mail servernya kita isikan mailku.com. Kemudian untuk username dan passwordnya kita isikan user 1 dan user 1 seperti tadi. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya pada PC ini kita akan mencoba mengirim email ke user 2. Kita klik compose. Kita ketikkan user 2 at mailku.com dengan subjek coba pesan. Kita isikan pesannya, pesan dari PC 1. Lalu kita send. Nah, selanjutnya pada laptop kita konfigurasikan juga untuk emailnya dengan nama user 2, email address-nya user 2 at mailku.com. Ini juga sama, mailku.com. Dan username dan passwordnya user 2. Lalu kita klik save. Nah, kemudian kita cek apakah mail dari user 1 atau PC 1 tadi berhasil masuk ke laptop ini. Kita cek dengan klik receive. Nah, di sini pesan dari PC 1 tadi atau user 1 tadi sudah masuk ke laptop. Lalu kita coba reply email ini dengan klik reply. Kita ganti subjeknya reply. Kemudian kita isikan pesannya, pesan dari laptop. Kemudian kita send. Nah, lalu kita close dan kita cek ke PC 1 apakah reply dari laptop tadi sudah masuk. Kita klik receive. Nah, di sini tadi sudah masuk reply dari laptop. Nah, di sini pesan dari laptop. Nah, mungkin itu saja simulasi email server. Sekian penjelasan dari saya tentang mail server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.